Rutinitas setiap hari di warung sembako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas, yang berjualan semoga laris manis Tanjung Kimpul, yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Share lagi kegiatan saya hari ini di warung sembako. Kali ini Pak suami pulang belanja beli beras dan juga sedikit perintilan-perintilan untuk keperluan yang kita butuhkan di warung sembako, teman-teman ya. Kali ini kita hanya beli satu karung saja berasnya. Ini harganya 625 ribuan, teman-teman ya. Ini kita jual eceran di harga 12 ribuan. Nah, ini kita beli satu karung gitu, teman-teman, dan memang nggak banyak macamnya sih kalau beras di sini, teman-teman. Paling banyak ya 3 macaman saja. Mereknya seperti ini ya, Falcon SPR ya. Dan di sini nggak mandang merek, teman-teman. Yang penting jenis kualitas berasnya putih atau tidak gitu, nasinya pulen atau tidak, seperti itu ya. Karena di daerah saya, di tempat saya ini jarang banget yang mau beli beras perak gitu ya. Nasi perak yang beras jenis gimana ngomongnya ya, yang nasinya jenis beras perak gitu ya. Kebanyakan yang nyari itu untuk perumahan aja, untuk konsumsi sendiri ya, teman-teman. Jadi mencari yang nasinya itu pulen gitu ya, berasnya tuh yang penting pokoknya pulen deh nasinya gitu ya. Kalau untuk jualan memang harus sedikit perak gitu ya, teman-teman, supaya lebih mekar, lebih rekah lagi untuk jualan mah gitu. Apalagi untuk tukang nasi goreng gitu, mereka tuh carinya yang perak-perak gitu nasinya. Kalau saya jarang jual yang beras perak gitu, teman-teman, karena memang sedikit peminatnya. Jadi saya usahakan belanja itu barang-barang yang sering dicari pelanggan saya, supaya modalnya itu cepat berputar, tidak ada penumpukan-penumpukan barang yang terlalu lama. Apapun barangnya saya cari yang memang terbaik untuk pelanggan saya, yang sering dicari dan sering banyak orang beli gitu ya, teman-teman. Dan ini kita beli juga perintilan alat kue ya, bahan kue sedikit ya, teman-teman, pengembang kue, dan juga ada mesis untuk langganan piscok ya. Nanti kita jual secara ecerannya 5 ribuan per bungkus kecil, teman-teman. Ada soda kue juga kita jual di sini 7 ribuan per botolnya. Dan tadi juga kita beli susu beruang per karton, di sini harganya naik lagi, teman-teman nih. Ada info terbaru di daerah saya tuh hari ini 270 ribuan per kartonnya susu beruang ya, teman-teman. Nggak tahu di daerah teman-teman berapa harganya. Coba dicek lagi bonnya dan silahkan tanya sama agennya langsung, teman-teman ya. Untuk di wilayah saya di sini di daerah Bekasi Pondok Gede itu udah naik ya, 270 ribuan per kartonnya. Jadi modalnya sekitar 9 ribuan per kalengnya ya. Untuk eceran biasa masih di 11.000 satu kalengnya, teman-teman. Berjualan sembako saat ini tuh banyak banget barang-barang yang naik harganya, nggak tanggung-tanggung, naiknya 10.000 per karton, 20.000 per karton gitu ya, teman-teman. Dan minyak goreng tuh masih mahal-mahal juga di daerah saya di sini. Dan harga gula pasir pun masih mahal ya, per karungnya yang merek GMP ada 850 ribuan, teman-teman. Nah, ini barang-barang sembako tuh nggak tahu kapan turunnya dan kapan stabilnya ya. Pokoknya selalu ada aja yang naik-naik harganya, teman-teman. Tapi mau bagaimana lagi ya, yang penting ada barangnya, ada uangnya untuk beli ya, teman-teman. Kalau dipikirin mah pusing, nggak ada yang murah. Harga-harga sembako sekarang ini yang murah itu garam doang 5.000 udah asin banget ya, teman-teman. Kalau garam mah memang awet dan tidak boros-boros banget ya. 5.000 juga udah asin dan banyak pula. Kalau dipikirin mah bikin mumet kepala, nggak mau jualan, nggak mau belanja ya, teman-teman. Yang penting mah kita sekarang mah dagangan laku gitu ya, barang yang kita beli, yang kita butuhkan ada. Soal menjual kan ikutin aja harga modalnya berapa. Kalau naik ya kita naikkan lagi harganya, kalau turun ya kita turunkan lagi harganya, seperti itu ya, teman-teman. Dulu kalau kita baru-baru jualan tuh memang agak pusing mikirin harga barang yang naik terus ya. Tapi sekarang mau gimana lagi ya, namanya kita ini usahanya beginian, dagang sembako. Jadi mau nggak mau ikutin terus harga pasarannya berapa, harga belanjaannya berapa, ikutin terus seperti itu ya, teman-teman.
Soal untung atau rugi, nggak bakalan rugi sih kalau jualan mah ya teman-teman, paling untungnya dikit tipis gitu, tambah tipis untungnya gitu ya teman-teman. Jangan sampai kita salah jual dengan barang-barang yang kita belanjaan ini. Dan memang kita harus cek lagi nih barang belanjaan. Setiap kita beli apapun kita harus cek lagi bondnya nih, naik atau tidak, turun atau tidak gitu ya teman-teman. Dan kalau naik ya kita naikkan lagi harga jualnya, kalau turun ya kita turunkan lagi harga jualnya ya. Tapi jarang banget harga sembako yang turun drastis harganya, tidak ada ya teman-teman. Kebanyakan tuh naik-naik semua harga sembako. Jadi itu sekarang wajar banget jika barang di warung kita itu semakin dikit stoknya ya, karena perputaran modal yang begitu cepat, banyak barang-barang yang naik. Misalnya kita dulu harga kopi hanya 99 ribuan gitu, sekarang udah 2 kali lipat harganya. Jadi wajar kita nggak punya banyak stok barang gitu ya, karena semua modalnya itu 2 kali lipat naiknya teman-teman ya. Dan harga minyak goreng pun sama seperti itu, naiknya 2 kali lipat gitu ya. Jadi ini bukan hanya orang lain saja, saya pun seperti itu ya. Banyak barang yang sedikit tidak punya stok banyak, tapi ya cukuplah buat keperluan di warung ya. Jangan sampai keteteran yang beli minyak goreng tidak ada, yang beli minyak curah tidak ada misalnya ya. Kita harus tetap sediakan barang-barang tersebut meskipun mahal harganya, tapi memang setiap hari pasti laku itu barang-barangnya ya teman-teman. Kalau kita masih mengharapkan rezeki dari warung sembako ya seperti itu jalani ya teman-teman. Jangan putus asa, jangan bosanan, jangan cepat menyerah teman-teman ya, karena semua dunia berputar ya, usaha apapun pasti berputar, sama seperti itu ya. Ada kalanya turun, ada kalanya juga naik ya. Kalau kita lagi turun di bawah gitu ya, jangan berkecil hati, masih ada kesempatan kok untuk sukses kembali gitu. Ataupun kita lagi di atas tuh tetaplah berendah hati gitu ya, mengenang masa-masa kita lagi susah tuh seperti apa gitu ya teman-teman. Jadi jangan berpoya-poya lah, jangan menghambur-hamburkan rezekinya teman-teman, lebih disalurkan ke hal-hal yang sangat positif ya. Misalnya untuk deposit ataupun untuk perkembangan usaha ataupun untuk investasi masa depan ya teman-teman ya. Dan kalau usaha itu kan jarang-jarang yang selamanya mujur dan laku terus gitu ya. Kadang-kadang ada penurunan juga di omset, ada penurunan juga di keuntungan dari barang gitu, karena ada aja sih pengeluaran di warung gitu teman-teman ya. Lebih banyak kita mendapatkan omset, lebih banyak juga kita pengeluarannya ya teman-teman, karena barangnya semakin hari semakin bertambah modalnya. Jadi keuntungan pun agak sedikit menipis ya, karena kita harga jualnya masih sama seperti itu ya teman-teman. Dan namanya usaha itu ya seperti itu teman-teman, berputar gitu ya, berputar modalnya, berputar barangnya, berputar juga kesuksesannya ya teman-teman. Jadi kita harus bisa menyiasatinya usaha itu agar tetap langgeng, tetap berjaya, tetap kita semangat tuh harus bagaimana gitu ya. Kita bangun dari semangat dari hati kita juga, dari pikiran kita tetap positif dalam menghadapi setiap masalah dalam usaha teman-teman. Kalau orang lain bisa sukses, kenapa kita tidak ya, seperti itu ya. Banyak berusaha, banyak juga berdoa teman-teman ya. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Ini kecemplung apa aja disebutin ya. Yang penting saya keluar aja kata-kata saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ya, dan harap dimaklumi dan mohon dikoreksi juga ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.